Kamu melihat sesuatu tergeletak di tanah, sebuah bongkahan arang. Kamu menendangnya ke samping, tapi ternyata itu bukan arang sama sekali. Itu adalah sekumpulan gulungan naskah kuno yang menghitam dan menyatu, dan semuanya seperti membawa semacam kutukan. Begitu seseorang mencoba membukanya, gulungan-gulungan itu langsung hancur menjadi debu. Selama hampir 2000 tahun, gulungan-gulungan ini telah mengejek kita. Semua orang tahu bahwa gulungan-gulungan itu berisi pemikiran yang hilang dari dunia kuno, yang ditulis tepat sebelum dunia itu lenyap dari peta. Tetapi tidak ada seorang pun yang pernah bisa membacanya sampai sekarang. Sebelum kita membahas bagaimana AI berhasil membuka buku kuno ini tanpa pernah menyentuhnya, kita harus memahami dulu bagaimana buku ini bisa tersegel sejak awal dan mengapa bentuknya lebih mirip gumpalan hangus daripada sebuah dokumen. Ketika Gunung Vesuvius meletus pada tahun 79 Masehi, gunung itu menurunkan hujan abu, batu apung, dan puing-puing setebal 14 hingga 17 kaki. Rumah, bangunan, dan jalanan di Pompei terkubur seolah-olah dibekukan oleh waktu. Namun sekitar 12 mil barat laut Pompei di sepanjang Teluk Napoli terdapat sebuah kota yang sangat berbeda, yaitu Herculaneum. Berbeda dengan Pompei, Herculaneum tidak sekedar terkubur oleh abu. Sebaliknya, gas vulkanik yang sangat panas, abu, dan batuan yang dikenal sebagai aliran piroklastik meluncur menuruni lereng Gunung Vesuvius dengan suhu sekitar 400 derajat Celcius, menutup seluruh kota di bawah 60 kaki material vulkanik yang mengeras. Inilah yang jadi pembeda. Di Pompei, bahan organik seperti kayu, kain, dan kertas sebagian besar hilang atau membusuk seiring waktu. Namun di Herculaneum, zat mirip arang terbentuk yang mampu bertahan dari pembusukan seiring waktu. Itulah sebabnya perabotan kayu, makanan, tekstil, bahkan gulungan naskah bisa bertahan hingga hari ini. Di Villa Papiri yang diyakini milik ayah mertua Julius Caesar, para arkeolog menemukan salah satu perpustakaan lengkap yang langka dari dunia Yunani Romawi. Ketika mereka menggali ke dalam villa yang terkubur pada tahun 1750-an, para arkeolog menemukan sekitar 1.800 gulungan papirus. Gulungan itu masih utuh, tetapi hangus menjadi bundelan hitam yang rapat. Awalnya, para ilmuwan mengira gulungan itu adalah arang. Setiap upaya untuk membukanya secara fisik akan menghancurkan lapisan-lapisan yang telah menjadi arang itu menjadi debu. Selama 270 tahun, gulungan-gulungan itu menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam dunia arkeologi. Gulungan-gulungan itu menjanjikan harta karun filosofis dan sastra, karya-karya dari para pemikir terkenal, beserta kekayaan pengetahuan yang hilang yang dulu memenuhi perpustakaan villa tersebut. Disinilah tragedi itu dimulai. Papirus-papirus ini bukan hanya tua, tapi juga telah mengalami perubahan kimia. Bagaimana gulungan-gulungan itu bisa terawetkan? Papirus biasa terbuat dari empulur tumbuhan, tetapi panas dari aliran piroklastik dengan cepat menghilangkan kelembapan dan mengubah struktur molekulnya. Gulungan-gulungan ini berubah menjadi blok karbon rapuh dengan lapisan-lapisan yang terpelintir dan menyatu. Teknologi pemindaian tradisional seperti CT scan awal tidak bisa membedakan pinta dari papirus yang terkarbonisasi karena keduanya menyerap sinar X dengan cara yang sama. Pada zaman kuno, para cendekiawan menggunakan tinta hitam berbahan dasar karbon yang hampir sama kerapatannya dengan papirus yang hangus. Selama berabad-abad, para sejarawan hanya bisa menebak-nebak apa yang ada di dalam gulungan Herculaneum. Meskipun satu temuan ini kemungkinan merupakan sumber sastra kuno yang hilang paling kaya yang masih bertahan di dunia, teknologi telah mengubah hal itu. Dengan menggunakan sinar X beresolusi sangat tinggi dan AI, para peneliti kini dapat membuka gulungan hangus itu secara virtual dan membaca teks yang telah terkunci selama 2 milenium. Sebelum kita membahas bagaimana AI membaca gulungan tersebut, kita harus memahami dulu mimpi buruk ilmiah yang membuatnya tidak bisa dibaca. Mengapa sesuatu yang tampak seperti gumpalan arang terbakar tak bisa dibaca meski sudah dicoba berkali-kali? Untuk memahaminya, kita harus berhenti menganggap papirus Herculaneum sebagai buku. Sebaliknya, kita perlu memperlakukannya sebagai fosil informasi dengan data kuno yang terperangkap di dalam lapisan karbon. Ketika Gunung Vesuvius meletus pada tahun 79 Masehi, letusannya tidak hanya mengubur Herculaneum, tetapi juga memanaskannya secara ekstrim. Aliran piroklastik menerjang kota itu. Di dalam Villa of the Papyri, udara langsung tersedot habis oksigennya. Itu sangat penting. Tanpa oksigen, gulungan papirus tidak terbakar menjadi abu. Mereka menjadi terkarbonisasi. Bayangkan marshmallow yang terlalu lama dibiarkan di atas api. Marshmallow itu tidak hilang, hanya berubah menjadi arang. Itulah yang terjadi di sini. Hanya saja arang ini dulunya dipenuhi dengan filsafat, puisi, dan ilmu pengetahuan. Dan itu menjadi masalah. Papirus yang terkarbonisasi dan tinta berbahan dasar karbon menyerap radiasi hampir sama persis.
Tidak ada bayangan visual dari kata-kata yang tersembunyi di dalamnya. Inilah sebabnya pemindaian awal dan upaya fisik gagal. Setiap kali seseorang mencoba membukanya, gulungan itu hancur berkeping-keping. Setiap kali para ilmuwan mencoba memindai salah satunya, mereka hanya melihat bayangan hitam yang buram. Bukan berarti informasinya hilang, melainkan informasinya tidak terlihat. Gulungan-gulungan itu tetap utuh tetapi tidak dapat dibaca, seolah-olah mengejek kita dari balik tirai karbon. Para ilmuwan harus mencari lebih dalam, dan disinilah kecerdasan buatan berperan. Untuk pertama kalinya, teknologi dapat melihat detail mikroskopis, seperti bagaimana struktur serat papirus berubah ketika tinta berada di atasnya dan mulai membedakan satu lapisan karbon dari yang lain. Dan setelah itu selesai, misteri gulungan itu akhirnya bisa diungkap. Tapi apa jadinya perlombaan untuk memecahkan gulungan Herculaneum tanpa sedikit persaingan? Inilah Vesuvius Challenge. Di dunia misteri kuno dan teknologi modern, ada terobosan dan ada pencarian. Tidak ada pencarian yang mampu memikat imajinasi seperti upaya untuk membaca gulungan Herculaneum yang tak terbaca. Ini adalah perburuan harta karun ilmiah lengkap dengan hadiah yang akan membuat orang rela melakukan apa saja. Dalam kasus ini, harta karunnya adalah kata-kata yang telah hilang selama ribuan tahun dan hadiah yang nilainya melebihi $1 juta. Semua ini dimulai dengan terciptanya sesuatu yang benar-benar unik dalam sejarah ilmu klasik dan komputasi, yaitu sebuah kompetisi global yang dirancang untuk memecahkan kode gulungan Herculaneum. Inilah yang dikenal sebagai Vesuvius Challenge, sebuah inisiatif multitahun yang dimulai pada bulan Maret 2023. Uang tersebut disisihkan untuk memberi hadiah kepada siapa saja yang bisa memecahkan teka-teki tentang bagaimana membaca gulungan yang telah menjadi arang tanpa membukanya. Berbeda dengan sebagian besar penghargaan ilmiah, ini bukanlah medali atau gelar kehormatan. Ini adalah uang tunai sungguhan untuk mendorong para pemikir paling cerdas di bidang pembelajaran mesin dan pencitraan dari seluruh dunia. Bayangkan suasananya. Para mahasiswa, peneliti, bahkan penggemar pemrograman amatir meneliti gambar-gambar gulungan yang menghitam, berusaha mengajarkan komputer untuk melihat apa yang tidak pernah bisa dilihat oleh mata manusia. Gulungan-gulungan ini telah menolak setiap upaya untuk membacanya. Gunung Vesuvius seolah-olah telah mengunci pengetahuan kuno yang terkandung di dalam gulungan-gulungan itu dan membuang kuncinya. Gulungan Herculaneum menjadi semacam holy grail bagi para ahli klasik dan ilmu komputer sekaligus. Jawabannya datang dari sumber yang tak terduga, Luc Faritor. Dia bukan seorang arkeolog berpengalaman atau peneliti AI yang sudah ahli. Faritor adalah seorang mahasiswa di Sekolah Ilmu Komputer dan Manajemen Jeffrey S. Rikes di Universitas Nebraska. Tetapi dia memiliki hasrat terhadap pemrograman dan rasa ingin tahu tentang dunia kuno. Sepanjang kompetisi, dia akan menjadi salah satu tokoh terpenting di dalamnya. Pada akhir tahun 2023, jauh sebelum kebanyakan orang bahkan mendengar tentang Vesuvius Challenge, Faritor berhasil melakukan sesuatu yang dianggap mustahil oleh banyak ahli. Dia menjadi orang pertama di era modern yang berhasil memecahkan satu kata Yunani dari salah satu gulungan tersebut. Terobosannya tidak ditemukan di perpustakaan berdebu atau bahkan di penggalian arkeologi terpencil. Itu ditemukan di baris-baris kode komputer. Dengan menggunakan model pembelajaran mesin yang ia latih sendiri, Faritor mengajarkan komputer untuk mendeteksi perbedaan kecil yang hampir tak terlihat antara tinta terkarbonisasi dan papirus terkarbonisasi. Hasilnya, dia menemukan sebuah kata Yunani kuno untuk warna ungu, sebuah warna sederhana yang bisa bernilai $1 juta. Satu kata itu lebih dari sekedar kemenangan semantik, itu adalah bukti konsep. Itu menunjukkan bahwa memungkinkan untuk membaca gulungan-gulungan ini tanpa harus membukanya secara fisik. Bagi kebanyakan orang, menemukan satu kata yang hilang dalam naskah berusia 2000 tahun akan menjadi pencapaian terbesar seumur hidup. Keberhasilan Faritor memberinya bukan hanya pengakuan, tetapi juga $40.000 dari penyelenggara Vesuvius Challenge, jumlah yang signifikan bagi seorang mahasiswa. Media di seluruh dunia merayakan apa yang mereka sebut sebagai momen ketika sejarah kuno bertemu dengan teknologi mutakhir. Tapi jika Anda berpikir terobosan seperti itu akan membuat seseorang berpuas diri, pikirkan lagi. Faritor tidak berhenti pada satu kata saja. Dia terus menyempurnakan dan mengembangkan metode pembelajaran mesinnya, mendorong lebih jauh ke dalam kegelapan gulungan yang rumit itu. Bagi dia, tantangannya bukan hanya untuk mengekstrak satu kata lagi, tetapi untuk membuka seluruh bagian teks. Pekerjaannya berkembang dari satu kata menjadi rangkaian teks, sebuah lompatan teknis yang sangat besar.
Dan dengan setiap keberhasilan, taruhannya semakin tinggi, baik secara ilmiah maupun finansial. Pada Februari 2024, hampir setahun sejak fase publik kompetisi dimulai, upaya Varitor telah membuahkan hasil dalam skala yang lebih besar lagi. Vesuvius Challenge menobatkannya sebagai salah satu dari 3 pemenang utama hadiah sebesar $700.000. Hadiah ini diperuntukkan bagi para peserta yang mampu menguraikan secara digital setidaknya 4 bagian berbeda dari gulungan Yunani kuno tersebut. Itu bukan hanya bukti dari satu terobosan, tapi juga membuktikan bahwa metode Varitor dapat diterapkan dalam skala yang lebih luas. Namanya, yang dulunya hanya dikenal di sebuah kampus di Midwest, kini diakui secara global karena berhasil mengubah teka-teki kuno menjadi masalah komputasi yang dapat dipecahkan. Namun dengan semua hadiah uang dan penghargaan itu, cerita yang lebih dalam bukan hanya soal uang. Luke Varitor tidak dibekali dengan pasukan superkomputer atau pelatihan khusus selama puluhan tahun. Dia bukanlah unggulan. Dia adalah seorang programmer yang harus terjun ke wilayah yang asing, menggabungkan ilmu forensik dengan kecerdasan buatan. Dia harus mengajarkan sebuah algoritma untuk melihat apa yang tidak bisa dilihat manusia setelah berabad-abad usaha. Perjalanannya adalah kisah tentang rasa ingin tahu yang bertemu dengan kecerdasan buatan untuk memecahkan salah satu misteri paling abadi dalam sejarah. Apa yang tertulis di gulungan Herculaneum? Setelah 2000 tahun dalam keheningan, kita sekarang bisa menguraikan apa yang tertulis di gulungan Herculaneum. Dan apa yang mereka ungkapkan adalah seluruh dunia pemikiran, filsafat, dan perdebatan yang hilang dari hari-hari terakhir Republik Romawi. Pemindaian yang didukung AI mengungkapkan bahwa di dalamnya terdapat satu-satunya perpustakaan lengkap dari dunia Yunani Romawi kuno. Sebelum gulungan-gulungan ini ditemukan pada abad ke-18, naskah tertua yang masih ada hanyalah salinan abad pertengahan yang berjarak ribuan tahun dari naskah aslinya. Papirus-papirus ini berasal langsung dari tangan para filsuf yang berjalan di jalanan Yunani dan Romawi kuno atau salinan kontemporer dari karya-karya tersebut. Sejauh ini, para peneliti telah mengidentifikasi ratusan karya filsafat Yunani di dalam gulungan-gulungan rapuh tersebut. Banyak yang berasal dari sekolah Epicurus, pemikir abad ke-4 sebelum Masehi, yang mengajarkan bahwa kunci kebahagiaan terletak pada pemahaman tentang alam dan merangkul kesenangan sederhana. Di antara gulungan Herculaneum terdapat bagian-bagian dari karya agung Epicurus tentang alam. Dalam karya ini ia mengeksplorasi segala hal, mulai dari atom dan kosmos hingga hakikat sensasi dan batas pengetahuan manusia. Namun Epicurus bukan satu-satunya suara yang terperangkap di dalam papirus yang terkarbonisasi itu. Banyak gulungan tersebut milik para pengikutnya di kemudian hari, termasuk Philodemus dari Gadara, seorang penyair dan filsuf yang hidup pada abad pertama SM dan mengajar di Napoli. Bagian-bagian yang baru ditemukan berasal dari risalahnya tentang keburukan dan kebajikan, sebuah kajian luas dalam 10 volume tentang perilaku manusia yang membahas keserakahan, kesombongan, dan sanjungan. Pemindaian AI terbaru pada gulungan yang belum dibuka baru saja mengungkapkan sebuah teks yang sama sekali tidak dikenal karya Philodemus yang membahas tentang kesenangan, musik, dan makanan. Sekarang, kalimat, paragraf, dan bab yang benar-benar baru mulai bermunculan. Dan itu tidak berhenti sampai di situ. Gulungan-gulungan itu juga berisi referensi tentang aliran Stoik yang menjadi saingan, termasuk kemungkinan karya-karya dari Chrysippus dari Soli, salah satu pemikir paling produktif dalam sejarah. Sumber-sumber kuno mengatakan Chrysippus menulis lebih dari 700 buku, namun tidak satu pun yang utuh bertahan hingga saat ini. Itu mungkin telah berubah. Sementara fragmen karya Chrysippus ditemukan dalam gulungan yang secara fisik telah dibuka beberapa dekade lalu. Para ilmuwan berharap kecerdasan buatan akan menghidupkan kembali karya-karya lengkap yang hilang dari seorang filsuf yang membentuk dasar etika dan logika barat. Yang membuat penemuan ini begitu menakjubkan adalah skala besarnya. Villa of the Papyri, tempat gulungan Herculaneum ditemukan, diyakini menyimpan sekitar 1.800 gulungan. Namun, apa yang telah dipindai dan dibaca sejauh ini hanya mewakili sekitar 5% dari satu gulungan. Masih banyak lagi yang terkubur jauh di bawah batuan vulkanik, masih terperangkap di tingkat bawah villa kuno itu. Para ahli percaya bahwa perpustakaan villa tersebut mungkin bukan satu-satunya. Beberapa arkeolog menduga mungkin ada perpustakaan kedua di bawahnya, kemungkinan berisi karya-karya berbahasa Latin bukan Yunani. Hal ini bisa semakin mengubah pemahaman kita tentang budaya, ilmu pengetahuan, dan politik Romawi. Dalam beberapa tahun terakhir, para peneliti berhasil mengidentifikasi seluruh bagian teks, nama penulis, dan judul buku, termasuk tanda tangan Philodemus dan fragmen kritik sastra miliknya. Ketepatan pencitraan modern kini sangat luar biasa.
Dengan menggunakan tomografi sinar X berenergi tinggi, para ilmuwan dapat mengidentifikasi perbedaan kepadatan sekecil beberapa mikron saja. Itu lebih tipis dari sehelai rambut manusia. Dengan pengenalan pola oleh AI, distorsi kecil itu berubah menjadi huruf Yunani yang dapat dibaca. Apa yang dulunya hanya berupa noda karbon hitam, kini telah menjadi teks yang dapat dibaca. Meskipun ini luar biasa, ini baru permulaan. Ceritanya masih jauh dari selesai. Para ahli memperkirakan bahwa jika bahkan setengah dari gulungan yang tersisa dapat berhasil dibaca, kita bisa mendapatkan akses ke ratusan karya yang hilang, drama, puisi, risalah ilmiah, dan dialog filosofis yang selama ini dianggap hilang selamanya. Apalagi yang akan kita temukan? Jadi, jika kita baru mengungkap 5% dari satu gulungan, apa yang mungkin menunggu di sisanya? Kenyataannya, kita belum tahu, setidaknya untuk saat ini. Apa yang mungkin kita temukan bisa mengubah cara kita memahami seluruh dunia kuno. Beberapa ahli berspekulasi bahwa gulungan-gulungan yang tersisa atau yang belum ditemukan bisa saja berisi karya-karya yang selama ini hanya dikenal melalui fragmen atau desas-desus. Gulungan-gulungan itu mungkin berisi drama-drama Sophocles atau Euripides yang hilang, jilid-jilid yang hilang dari Politika atau Poetika karya Aristoteles, atau risalah ilmiah karya Archimedes, Hippocrates, atau Hero dari Alexandria yang mengungkap teknologi yang hilang di masa kuno. Yang lain berharap menemukan sesuatu yang bahkan lebih mendalam. Bisa saja terdapat naskah asli dari sejarawan seperti Livius atau Solus yang karyanya hilang, atau tulisan dari penyair Romawi awal yang suaranya telah dibungkam oleh waktu. Dan jika memang ada perpustakaan kedua di bawah lantai bawah villa yang berisi koleksi berbahasa Latin, kita bahkan mungkin menemukan surat-surat pribadi, catatan pemerintahan, atau karya ilmiah yang tidak ditemukan di tempat lain. Gulungan-gulungan yang sudah berhasil dibaca menunjukkan kepada kita sebuah peradaban yang berpikir mendalam tentang moralitas, kesenangan, dan dunia alam. Mereka mengungkapkan pemikiran-pemikiran yang bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan yang masih kita tanyakan hingga hari ini. Apa yang membuat hidup menjadi baik? Apa itu pengetahuan? Apa itu kebajikan? Jika gulungan-gulungan lainnya berisi karya-karya dari aliran saingan seperti Stoik, Platonis, atau Aristotelian, kita bisa jadi berada di ambang menemukan kembali perdebatan-perdebatan yang membentuk filsafat barat. Bayangkan membuka sebuah gulungan dan menemukan dialog-dialog baru yang ditulis oleh murid-murid Plato, tragedi-tragedi yang hilang dari masa keemasan teater Yunani, atau risalah-risalah yang menggambarkan teknologi yang berabad-abad lebih maju dari zamannya. Kedengarannya seperti fantasi, tapi dulu membaca segumpal papirus yang hangus juga terdengar mustahil sampai kecerdasan buatan membuatnya menjadi nyata. Dan itulah yang membuat momen ini bersejarah. Dalam beberapa tahun saja, kita telah beralih dari keyakinan bahwa gulungan Herculaneum benar-benar hilang tanpa harapan menjadi bisa membacanya. Model AI yang dikembangkan melalui tantangan Vesuvius membantu mengubah apa yang dulunya merupakan kekecewaan terbesar dalam arkeologi menjadi harapan terbesarnya. Sekarang, saksikan apa yang menyebabkan kekaisaran Romawi runtuh, atau lihat bagaimana sebuah peradaban kuno yang maju secara misterius lenyap, dan temukan jawaban atas lebih banyak pertanyaan tentang peradaban.